Megawati Soekarno Putri kena batunya. Sekarang benar-benar ditinggal sendirian oleh Koalisi Indonesia Maju Plus dan juga Perindo dan juga P3. Artinya PDI benar-benar sendirian, tidak berkutik, tidak merasa arogan, dan ya sekarang curhat. Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang pilkada nih, yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu, dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger liatin aja, terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan, Kasihan dah PDI Perjuangan. dikungkung, ditelikung, tinggal Ditelikung. sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya, Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Hah? Oh gitu. Tahu nggak? Karena aku tadi bilang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu. Kalian wartawan juga mesti begitu tahu. Itulah curhatan Megawati Soekarno Putri. Kasihan dah PDI tinggal sendirian, di mana sudah bergabung P3 dan juga Perindo bergabung ke Kertanegara atau ke Prabowo. Dan inilah detik-detik Prabowo Subianto menerima ketum Saya P3 Pak kedatangan Mardiono ya. Pak Mardiono, Umum Partai Persatuan Pembangunan, ya. Sahabat lama juga saya. Dan beliau menyampaikan keputusan P3 untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami mendukung pemerintahan yang insya Allah akan saya Pimpin. Iya. Mulai 20 Oktober yang akan datang. Saya menyambut baik, saya menyampaikan terima kasih, rasa gembira saya atas nama teman-teman koalisi kita. Kita merasa, saya kira begitu Pak Mario. Pada saat kita mengawal demokrasi kita, pada saat melaksanakan pemilu, P3 berada di tempat yang berbeda, arah perjuangannya dalam Berbeda pemenangannya. ya. Tetapi karena itu sudah kita lakukan, sudah kita selesaikan, dan sudah ada keputusan, maka Partai Persatuan Pembangunan tidak ada alasan lain, yaitu harus mendukung kepada Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tentu P3 berkomitmen akan mendukung dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya juga Terima kasih. Itulah momen ketika Prabowo Subianto ditemui oleh Bapak Mardiono sebagai Ketua Umum P3. Tentu saja hal ini menjadikan gemuk ya Koalisi Indonesia Maju Plus ditambah 3 partai tambah 2 partai begitu ya, sehingga mayoritas mengusung atau mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ditinggalkan PDIP sendirian, artinya PDIP yang punya kursi ya di parlemen. Kalau partai-partai lain tidak punya kursi di parlemen. Sedangkan P3 sendiri juga tidak lolos ya, PT ya, termasuk juga Partai Perindo juga tidak lolos PT begitu ya. Selain P3 yang bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, sekarang ada yang dari Perindo ya, Angela Tanu Sudibyo yang telah ditunjuk oleh Haritanu untuk menjadi penggantinya. Inilah Angela Tanu Sudibyo.
terus mendukung pemerintahan ya, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi ya tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Mungkin itu aja. Resmi ya Mbak mendukung Mbak. Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran. Tadi Mungkin Mbak itu ya. dikatakan Perindo juga meminta jatah menteri begitu Mbak. Oh, kami tidak membahas sampai sejauh itu. Bahas Kami itu hanya ya. membahas soal bagaimana arah pembangunan ke depannya dan bagaimana Perindo bisa terus berkontribusi. Apalagi hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join Perindo. Kami harap ini bisa menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depannya. Dan tadi disambut baik tentu ya Mbak sama Pak Prabowo atau seperti apa? Alhamdulillah sangat baik ya. Tentunya dan kami cukup cair berbincang di dalam, semoga ini menjadi awalan yang baik untuk sinergi Partai Perindo dengan pemerintah. Itulah Haritanu Sudibyo yang merupakan Masih dengan wakil banyak ya dari Partai Perindo yang mendatangi Prabowo Subianto dan dengan resmi bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya Surya Paloh juga telah menemui Prabowo. Sore hari ini saya menerima kehormatan dapat kunjungan dari Pak Surya Paloh, Surya Paloh dari Nasdem ya. sahabat saya sejak lama, Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat, didampingi dengan Pak Victor Laskodat. Kita membahas beberapa masalah dan kita sepakat untuk kerjasama, kolaborasi dengan baik hadapi tantangan masa depan. Saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa. Kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo, dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan Itulah konspirasi pers yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat menerima Surya Paloh di Kertanegara, dan tentu saja hal ini menjadikan koalisi Indonesia Maju jadi plus begitu ya. Maka akhirnya Megawati menjadi curhat dikarenakan ditinggalkan sendirian. Dengan demikian maka Megawati yang begitu sangat sombong dan arogan benar-benar ditinggalkan sendirian ya. Aduh, kasihan dah PDIP. Begitulah Mas Bro. Maka jadi orang tidak perlulah terlalu sombong dan arogan, merasa tinggi diri ya. Saya mantan presiden, saya pernah jadi presiden kelima. Satu-satunya. Terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima. Saya pernah wapres, jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Itulah kesombongan Megawati Soekarno Putri yang selalu menyebut, saya pernah jadi wapres, saya pernah presiden kelima. Tetapi kan banyak orang yang mengatakan, Bu, kalau Ibu Megawati jadi presiden karena dapat dari Gus Dur. Apa Megawati bisa menjadi presiden? Mari kita bahas. Sebelum berhasil menjadi presiden, Megawati merupakan wakil presiden di era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Padahal ketika tahun 1999, PDIP menjadi partai pemenang pemilu dengan raihan sekitar 36 juta suara. Ada beberapa partai yang tak setuju anak Bung Karno tersebut menjadi presiden, lantaran masalah gender. Amin Rais yang kala itu ketua umum PAN, awalnya mendukung Megawati sebagai penggerak reformasi. Namun di tengah jalan, ia membentuk poros tengah dan mengusung Gus Dur sebagai calon presiden. Pada tahun 2001, situasi politik Indonesia malah
malah berbalik arah. Kepemimpinan Gus Dur yang kontroversi menjadi penyebab kondisi politik terasa tak menentu. Gus Dur sempat berseteru hebat dengan lembaga MPR atau DPR. Gus Dur bahkan menyebut bila lembaga negara tersebut tak ubahnya seperti taman kanak-kanak. Pada subuh 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit pembubaran MPR atau DPR. Hal inilah yang menurut banyak orang menjadi alasan kenapa Megawati jadi presiden. Siang hari pada tanggal yang sama, rapat paripurna sidang istimewa MPR sepakat mencabut mandat Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin Indonesia. Pasca lengsanya Gus Dur, Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 3